Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a bi ulumihi fid darini amin. Gugurlah biaya kulluha, semuanya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, apapun yang ditanggungkan ke suami yang hukumnya wajib bagi suami, semuanya gugur. Binusuzin, dengan sebab nusuz, minha, darinya istri, ijma'an, ijma' ulama. Bi ijma', artinya dengan ijma' ulama, mansub binaz'il khafid. Apa maksud nusus? Ai bi khurujin an ta'atiz zawji, dengan sebab keluar dari kepatuhan kepada suami. Wa illam ta'tham, walaupun tidak berdosa ia wanita, asbab keluar dari kepatuhan itu walaupun dia tidak berdosa. Contohnya sagiratin, wanita yang masih kecil, dia belum bisa taat ke suaminya, walaupun dia tidak berdosa, tapi kewajiban suami kepadanya berupa pembiayaan apapun jadi gugur, jadi tidak wajib. Bertiga, majnunatin, wanita yang gila, wa mukrahatin, wanita yang dipaksa, walau sa'atan, walaupun ada ia nusus itu sesaat. Sa'ah setelah laghaya biasa takdir kana, walau kana sa'atan, walaupun ada ia nusus itu sesaat. Au walau lahdatan, walaupun ada ia nusus itu sekejap mata. Maka apa efeknya kalau nususnya sekejap mata? Pataskutu nafaqatu dzalikal yawm, maka gugurlah nafkah hari itu. Nah, suami yang pintar, dia buat nusus isinya pagi itu, dah nggak wajib nak sampai sore. So buat nusus lagi nggak wajib nak sampai sore. Nafkah hari itu gugur. Besok kalau dia minta maaf, kembali lagi nafkahnya. Kemudian gugur pakaian demikian musim. Kemudian gugur juga pakaian demikian musim. Di awal musim dingin dia nusus, maka tidak perlu dibelikan pakaian musim dingin. Di awal musim panas dia nusus, maka tidak perlu dibelikan pakaian musim panas. Mau Idul Fitri dia nusus, nggak perlu dibelikan baju lebaran. Wala tuwazza'u ala zamanit ta'a wa nusus, dan tidak dibagi ia biaya atas waktu-waktu taat dan waktu nusus, nggak dibagi. Misalnya nafkah seharinya 7 on, 7 on sehari. Sehari itu 24 jam. 24 jam 7 bagi 24, sejam dapat berapa? 3 kali 7 21. Berarti per 3 jam 1 on lebih. Per 3 jam, per 4 jam 1 on kurang. Kalau lihat dia nusus, kita cari yang mudah saja, yang 10 on atau yang 1,4 on. 1,4 on 24 jam, 24 jam berarti sejam berapa on? Samandera 14 on 24.
Kalaulah 2 on saja sejam berarti 28. Kalau 1 on saja 24. Setengah on lebih sejam. Kemudian dia nusus misalnya 3 jam, maka diberilah dia nafkah kurang 1 on setengah, berarti 1,1 on saja. Itu hukumnya tidak perlu begitu, nggak perlu dibagi-bagi. Asal nusus pagi hari itu, nafkah pagi itu hanya besok pagi lagi bisa dikasih. Nah, 5 menit. Nah, jadi tidak dibagi. Walau juhila sukutuha binusuzi, walaupun tidak diketahui gugurnya nafkah, gugurnya mu'un dengan nusus. Walaupun tidak diketahui gugurnya mu'un dengan nusus. Walaupun wanita itu nggak tahu efeknya dia, apa resikonya kalau nusus. Kalaupun nggak tahu tetap tidak wajib nafkah. Fa'anfaqa, salah, saya ulang kembali. Itu syarat. Walau juhila sukutuha bin nususi, jikalau tidak diketahui gugurnya nafkah dengan nusus, atau jahilah, kita antum jahilah. Nah, jahilah lebih tepat. Walau jahila sukutoha bin nusuzi, jikalau tidak mengetahui ya suami akan gugurnya nafkah, akan gugurnya mu'un, lebih tepat pada mu'un, gugurnya mu'un, biaya-biaya dengan sebab nusus. Fa'anfaqa, lalu suami tetap memberi nafkah, roja'a alaiha, niscaya boleh minta kembali ya suami atasnya istri. Ingkana, jika ada ya sang suami, mimman, itu termasuk orang-orang yakhfa alaihi, yang tersembunyi di atasnya oleh demikian hukum. Suaminya tidak pernah belajar kitab secara detail, suaminya awam, dia nggak tahu kalau isi nusus itu nggak wajib dibiayai, tapi dibiayai juga. Istrinya nggak taat, dibiayai juga. Istrinya taat, dikasih nafkah juga. Kemudian dia tahu ternyata istri yang nggak taat itu nggak wajib dibiayai, maka dia boleh meminta kembali biaya-biaya yang sudah dia keluarkan kepada istrinya yang nusus tersebut. Nah, kalau memang suaminya termasuk dari orang-orang yang tersembunyi di atasnya demikian hukum. Tapi kalau dia pernah mondok, pernah baca kitab Fathul Mu'in, nggak boleh. Nah, lupa saya, kalau lupa ya sudah. Nah, yang dibolehkan toleransi untuk mengambil kembali pemberiannya kepada istrinya ketika istrinya nusus hanya orang-orang yang tidak tahu dengan hal-hal tersebut. Wa inna ma lam yarji' man anfaqa fi nikahin aw syira'in fasidin wa in jahila dzalik li'annahu syara'a fi aqdihima ala ayat manal mu'un biwad'il yadi wala kadzalika hahuna. Dan hanya saja tidak boleh meminta kembali oleh orang-orang yang dia telah memberikan infak, orang-orang yang telah memberikan nafkah di dalam nikah atau jual beli yang fasid, walaupun dia tidak tahu hal demikian. Kenapa beda hukumnya?
li'annahu kana sesungguhnya seseorang syara'a dia telah masuk pada akad keduanya nikah fasid dan jual beli fasid ala di atas ayat mana bahwa dia akan menanggung mu'un atau mu'na akan biaya-biaya biwad'il yadi dengan meletakkan tangan wala kadzalika hahuna tidak seperti itu di sini dalam bab nafkah. Jadi di sini musannaf berusaha mengangkat perbandingan hukum ketika seseorang melakukan akad nikah fasid. Dia tidak tahu bahwa akad nikah itu fasid. Lalu dia telah mengeluarkan mahar. Lalu dia telah mengeluarkan biaya. Maka dalam masalah ini, walaupun dia tidak tahu akad nikahnya fasid, maka dia enggak boleh minta kembali. Kenapa? Karena dia dengan setuju menerima akad nikah, berarti dia telah masuk menjamin biaya dengan sebab dia menjabat tangan daripada calon mertuanya itu. Nah, beda dalam bab nafkah. Nafkah tidak perlu akad. Nafkah cukup memberikan dengan niat memberi nafkah, sudah selesai. Enggak ada akad di sini. Nah, begitu juga dalam jual beli fasid. Jual beli fasid, walaupun jual belinya fasid, biaya yang kita keluarkan dalam jual beli tetap kita bayar. Walaupun jual beli itu fasid. Kenapa? Karena orang yang melakukan jual beli fasid dengan dia masuk dalam akad, berarti dia telah meletakkan tangannya bertanggung jawab di atas biaya tersebut. Sementara dalam bab nafkah tidak. La kadzalik hahuna, tidak seperti itu konsep di sini. Konsep di sini hanya menyerahkan saja. Ada pakai ijab qabul kemarin? Tidak, hanya menyerahkan saja. Naam. Wa kadzalika man waqa'a alaihi talaqun ba'inan batinan. Begitu juga orang-orang yang terjadi di atasnya oleh talak secara batin. Walau lam ya'lam bih, dan dia tidak menyadari dengannya talak. Fa anfaqa muddatan, lalu dia memberikan nafkah dalam beberapa masa. Summa alima, kemudian dia menyadarinya. Fala yarji'u fima anfaqa, maka dia tidak boleh rujuk dengan sesuatu yang telah ia infakkan akannya menurut pendapat yang kuat. Nah, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, dia menganggap itu masih istrinya, tapi secara hukum batin talak dia sudah jatuh sama istrinya. Misalnya dia telah meli'an istrinya, dia telah melakukan li'an dengan istrinya, tapi tetap dia aja diberi nafkah, karena dia nggak tahu kalau li'an itu udah talak selama-lamanya. Maka dia tidak boleh rujuk juga terhadap biaya apa saja yang sudah terlanjur diberikan kepada istrinya, walaupun istrinya talak bain. Nah, la wa yahsulun nusuzu biman izzawjati zawja. Man itu masdar, tugasnya idhofah fa'il nasab maf'ul. Fa'ilnya zaujati, maf'ulnya zauja. Wa yahsulun nusuzu, hasillah nusus dengan sebab mencegah oleh istri zauja akan suami min tamattu'in, dari tamattu', dari tamattu' bersenang-senang, walau binahwi lamsin, walaupun dengan seumpama disentuh.
au bi maudi'i ainihi, au bi maudi'i ainihi, atau dengan tempat ainnya tamattu. Atau bi maudi'i ainihi, dengan tempat ainnya tamattu. Misalnya suaminya ingin bertamattu dari rambutnya. Nah, suaminya tuh senang memain rambut. Kemudian istrinya nggak mau, jangan ganggu rambut saya. Itu dia nusus. Suaminya ingin tamattu dengan telinga istrinya, pegang-pegang aja. Istri nggak mau dipegang-pegang telinganya, maka berarti dia sudah nusus. La in mana'athu anhu li udhrin, tidak dianggap tamattu, tidak dianggap nusus jika mencegah ia istri hu akannya suami anhu darinya tamattu li uzrin karena uzur. Nah, jadi istri mencegah suaminya dari tamattu karena uzur. Mana contohnya uzur? Kakibari alatihi. Nah, seperti besar alatnya suami. Bihaitsu la tahtamiluhu, sekiranya tidak bisa menanggung ia istri akannya alat. Atau contoh uzur lainnya maradin biha, sakit pada dirinya istri, yaduru ma'ahul wat'u, yang berbahaya bersamanya sakit oleh wata', yang menyebabkan mudarat dengan sebabnya sakit oleh wata'. Atau contoh uzur lagi korhin fi farjiha, seperti luka pada faradnya istri, wa kanahwi haidin, dan seperti seumpama haid. Titik. Nah, terjadilah kasus ini diangkat ke pengadilan. Kata seorang suami, Pak Hakim, istri saya tidak tamkin. Kata seorang istri, Pak Hakim, bagaimana mau tamkin? Alatuhu ka alatil faras. Nah, bagaimana caranya pengadilan memutuskan ini? Memastikan bahwa memang alatnya itu besar. Wa yasbutu kibaru alatihi bi iqrarihi, tetap hukum besar alatnya suami dengan pengakuannya suami. Itu satu. Memang pernah dia mengungkapkan, mengaku di hadapan kawan-kawannya, dialah pemilik alat tradisional terbesar di dunia. Pengakuan itu didengar oleh dua orang. Kemudian ketika dia menikah, terjadilah kasus masalah tersebut, sehingga istrinya memanggil kawan-kawannya dua orang itu. Apa kata kawannya? Kami pernah mendengar si fulan mengaku dia punya alat besar sekali. Nah, atau birajulaini mirijalil khitan, pernyataan tersebut dengan dua orang laki-laki dari laki-laki khitan. Dua orang laki-laki dari laki-laki khitan, laki-laki yang kesehariannya bertugas mengkhitan orang. Pas waktu itu dialah yang mengkhitan laki-laki tersebut. Memang betul-betul besar alatnya, kata laki-laki khitan itu.
Waktu itu dia khitan usia 4 tahun. 4 tahun saja. Waktu khitan dulu tuh masih bayi dia, 4 tahun. Itu udah besar kaki meja. Nah, bagaimana kalau dia tambah dewasa lagi? Itu bayangan daripada rijalul khitan. Wa yahtalani lintisari dzakari bi ayyi hila. Wa yahtalani ay rajulani ihtala yahtalu wa yahtalani qauluhu li intisari dzakari ay idza kanat ma'rifatal kibar mutawaqqifa alaih bi ayyi hilah ay muta'ala bi yahtalani. Qauluhu ghairu ilaji zakari fi farji muharram amma bihi fayuhram. Wa yahtalani, dan menggambarkan kedua-duanya laki-laki khitan bagi intisar. Intisar itu bahasa hari ini ereksi zakarnya suami dengan ayyihilah, dengan gambaran apa saja. Ghairi ilaji zakari fi farjin, ghairi ilaji zakari fi farjin muharramin, selain memasukkan zakarnya pada farad yang diharamkan atau dubur titik. Membingungkan ini. Yahtalani rajulani wa qawluhu lintisari dzakari ay idza kanat ma'rifatal kibar mutawaqqifa ali wa qawluhu bi ayyihilah muta'ala dengan yahtalani wa qawlu ghairu ilaji zakari fi farjin muharram amma bihi fayuhram wa qalu au dubur ma ta'ala farjil muharram atau khas al am au bi arba'ati niswa atau bi ikrari. Nah, jadi bisa dipastikan besar alatnya suami, satu dengan pengakuannya sendiri, yang kedua dengan 2 orang laki-laki dari petugas khitan, yang kedua-duanya menggambarkan bagi intisar zakarnya suami dengan gambaran apa saja, sehingga tidak mungkin memasukkan zakarnya. Nah, pada faraj atau dubur. Nah, digambarkan oleh seorang laki-laki khitan ini. Bagaimana dia menggambarkan seperti tiang listrik misalnya. Nah, tapi kalau bisa dia gambarkan, kalau bayangan yang diberikan oleh laki-laki khitan ini masih bisa diterima oleh logika masuk dalam farad atau dubur, maka si wanita ini tidak bisa mengatakan besar.
Tapi kalau gambaran atau bayangan ketika zakar si suami ini intisar, itu tidak mungkin lagi masuk dalam farad. Pada saat itulah pengakuan seorang istri dibenarkan. Kan bingung juga kita jadinya. Kira-kira sebesar apa yang nggak mungkin masuk dalam farad? Hah? Besar apa? Sesat tinju. Dalam riwayat sampai ada tangan masuk ke pergelangan dubur ketika orang mengingkari tidak mau cuci tangan, aina batat yada, cucilah tangan ketika bangun tidur, dia tidak akan tahu di mana tangannya bermalam. Itu masukkan sampai ke pergelangan tangan, tidak bisa, yang nggak bisa dibayangin lagi. Ya sebesar tiang masjid lah gitu. Nah, atau pasti besar alatnya suami bi arba'in niswah, dengan kesaksian 4 wanita. Fa illam yumkin ma'rifatuhu, maka jika tidak mungkin mengenali besarnya alat, nggak mungkin dikenal kecuali binazrihinna, dengan memandang mereka 4 wanita, ilaihima kepada kedua-duanya, suami dan istri, maksufail farjain, yang terbuka farad keduanya, hala intisari aduwi, ketika intisar anggotanya suami, jaza, nisya boleh ia memandang, liyashhadana, supaya mereka bisa menyaksikan. Nah, pengakuannya tidak pernah terbukti. Kemudian 2 laki-laki khitan nggak tahu, waktu dulu kecil aja biasa, kata laki-laki khitan. Tapi si wanita ini mengatakan suaminya punya alat kibar. Alat kibar aja deh. Suami ini mengatakan istrinya memiliki alat, suaminya alatnya kibar, sehingga dia tidak bisa tamattu. Jadi melewat pengakuan tidak bisa, melewat dari jalur khitan tidak bisa, karena itu kejadian waktu kecil dulu. Nah, sekarang dia entah makan ramuan apa sehingga terjadi pembengkakan. Nah, akhirnya caranya adalah disuruhlah suami istri tersebut memastikan memang tidak muat, lalu dilihat oleh 4 orang wanita. Kalau sampai kepada tahap itu proses membuktikannya, maka hukumnya dibolehkan. Kenapa wanita enggak laki-laki? Hah? Kenapa wanita enggak laki-laki? Karena yang dipandang dari 2 alat itu, yang lebih keji itu adalah alatnya perempuan. Nah, sehingga yang jadi saksi perempuan. Nah, nggak ada kejadian yang kayak ini. Mungkin saja ada. Ini kan takdir fikih dari ulama. Far'un laha man utamattu'i, boleh bagi istri menghalang tamattu', enggan tamattu', liqabdis sadaqil hali, untuk mengqabat mahar yang tunai, liqabdis sadaqil hali, untuk mengqabat mahar tunai, as-salatan, pada asal, tunai dari awal, qablal wat'i, sebelum digauli, balighatan, hal keadaan istrinya itu baligh, mukhtaratan,
keinginan sendiri, tidak ada paksaan. Seterima nikahnya putri bapak dan mahar tunai. Nah, ketika maharnya tunai, si wanita boleh mencegah dirinya untuk tidak bertamatuk dengan suaminya sampai suaminya bayar mahar, sampai suaminya menyerahkan mahar. Kalau maharnya dari awal memang tidak boleh lagi menahan tamatuk karena nggak ada gunanya. Nah, kemudian dia sudah balik dan keinginan sendiri. Iz lahal imtina'u hina idin, karena haknya lah istri, hak baginya istri untuk mencegah diri dari tamattu' hina idin, ketika itu, ketika mahar belum dibayar. Fala yahsulun nusuzu, maka tidak hasillah nusus. Wala taskutun nafaqatu bidzalik, dan tidak gugurlah nafkah dengan sebab demikian. Imtina anit tamattu', karena memang haknya. Kecuali kalau maharnya hutang. Mahar hutang istri tidak boleh menahan dirinya. Kecuali mahar yang tunai, bukan dari awal tunainya, tapi tunai karena tiba waktu pembayarannya. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar sekian ratus ribu, saya bayar bulan depan. Nah, datanglah bulan depan, belum ada terjadi hubungan badan, karena setelah akad nikah dia berhaid terus sampai bulan depan datang. Datangnya bulan depan tuh mahar dah tunai atau belum? Sudah tunai. Tunainya dari mana? Bukan dari awal tunainya. Tunainya karena memang jatuh tempo tunai. Dalam kasus ini, si wanita tidak boleh menahan diri dari tamattu'. Bang, bayar dulu maharnya baru saya mau. Kalau nggak bayar saya nggak mau. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tunainya bukan dari awal, tunainya di tengah perjalanan. Fa in mana'at liqabdi sadaqil muajjali, maka jika menahan diri, maka jika mencegah diri ia si istri dari tamattu', maksudnya untuk menerima mahar muajjal, untuk mengqabat mahar muajjal, mahar tempo. Nah, mengqabat mahar yang dicicil, atau setelah watak, atau setelah watak. Haka dan watak itu ta'iatan. Haka dan istri ketika watak sebelumnya itu taat, dia setuju-setuju saja. Setelah watak, maka dia tahan dirinya untuk watak kedua supaya mahar dibayar suami. Pataskutu, maka gugur ia nafkah. Nah, maka gugur ia nafkah. Nah, falau mana'athu, maka jikalau menegah diri ia si istri akannya tamattu'. Kenapa menegah diri? Lidzalika, bagi demikian. Demikian apa? Demikian apa? Demikian untuk mengambil mahar qabdus sadaq. Kapan dia menahan diri? Ba'da wat'iha, setelah menggaulinya istri. Mukrahatan, hakadan dia dipaksa. Au saghiratan, hakadan dia masih kecil. Walau bitaslimil wali, walaupun diserahkan oleh wali. Fala, maka tidak menggugurkan ia akan mu'un, akan biaya-biaya. Kenapa? Karena dia punya hak untuk tidak digauli.
supaya dia mengambil mahar yang tunai. Nah, kecuali setelah watak taat. Ini enggak, wataknya yang kemarin itu dipaksa oleh suaminya, bukan dia sukarela, tidak. Dia tetap aja bilang mahar dulu, mahar dulu, mahar dulu. Suaminya belum mahar, bayar juga, maka dia enggan. Hanya diikat oleh suaminya, tangannya diikat, mulutnya diikat, diperkosa gitu. Nah, maka si istri untuk kali kedua masih bisa menahan dirinya. Saya enggak mau kalau kamu belum bayar mahar, gitu. Boleh. Tapi kalau dari awal dia wataknya setuju-setuju saja, kali kedua dia enggak boleh nahan diri lagi. Titik. Walau idda'a wat'aha bitamkiniha wa talaba taslimaha ilaihi fa ankarathu wa amtana'at minat taslim suddiqat. Jikalau mengaku ia si suami akan menggaulinya istri dengan tamkinnya istri. Suami mengatakan dia telah menggauli istrinya dengan tamkin istrinya, dan dia meminta menyerahkannya istri kepadanya suami, dan meminta ia suami menyerahkannya istri padanya suami, lalu mengingkari ia istri akannya tamkin, lalu mengingkari ia istri akannya tamkin. Kata istri, saya digaulinya bukan karena tamkin. Wamtana'at, dan menahan diri ia si istri, mencegah diri ia istri dari taslim, dari menyerahkan diri ke suami. Suddiqat, dibenarkan ia istri. Nah, istri ketika digauli oleh suami enggak mau, bahkan dia tidak mau ke rumah suaminya. Alasan istrinya itu benar. Apa alasannya? Dia mau terima maharnya dulu. Kata suami, untuk apa dia kait-kaitkan dengan mahar? Kemarin saya sudah menggaulinya dengan tamkinnya sendiri. Kalau sudah digauli dengan tamkin, kan nggak boleh nahan diri lagi. Kata si istri, tidak, saya tidak pernah digauli secara tamkin kecuali kalau mahar dibayar. Akhirnya istri tetap bertahan untuk tidak mau diserahkan pada suaminya kecuali setelah mahar lunas. Kalau maharnya itu mahar tunai disebutkan dalam akad, maka dibenarkanlah tindakan istri tersebut. Nah, itu salah satu bentuk nusus. Nah, keluar daripada ketaatan suami. Ada taat yang nusus, ada yang tidak taat yang enggak nusus. Apa contoh yang enggak taat yang enggak nusus? Tidak taat karena ingin menerima mahar secara utuh. Tidak taat karena sakit, tidak taat karena luka, tidak taat karena kebesaran. Nah, yang kedua, nusus berikutnya atau ke biman'i wa yahsulun nusuzu biman'in wa yahsulun nusuzu khurujin min maskanin, keluar dari tempat tinggal. Keluar dari tempat tinggal artinya mahalil ladzi radiya bi iqamatiha fihi, tempat yang ridha ya suami dengan menetapnya istri padanya tempat. Tempat yang disetujui suami, tinggalnya istri padanya tempat. Nah, keluar dari tempat itu nusus.
walaupun adalah tempat itu rumahnya istri, atau baita abiha, rumah ayahnya istri, walau li iyadatin, walaupun ada ia keluar untuk menjenguk orang sakit, walaupun ada ia keluar untuk membezuk, wa in kana zawju ghaiban, walaupun adalah suaminya itu tidak di tempat, walaupun adalah suaminya itu tidak di tempat, bitafsilihil ati, dengan rinciannya yang akan dijelaskan nanti, bila iznim minhu, tanpa izin dari suami. Nah, jadi keluar dari tempat tinggal yang sang suami sudah setuju istrinya tinggal di situ, apakah itu rumah pinjaman, rumah sewaan, rumah pribadi suami, rumah istri sendiri, rumah ayahnya istri, maka ketika istri keluar daripada rumah tersebut tanpa izin suami, walaupun tujuannya untuk ibadah, walaupun suaminya tidak ada di rumah, tetap itu dianggap nusus. Nah, dengan syarat bila izni minhu, tanpa izin dari suami, wala zanni liridahu, juga tanpa menduga bagi ridhonya suami, tanpa menduga ridhonya suami. Tapi kalau istri keluar rumah karena menurut anggapannya suaminya setuju, karena dia keluar rumah itu menjenguk ibu suaminya, menjenguk bapak suaminya, keluar rumah karena diajak oleh mak mertuanya, kira-kira suami setuju nggak itu? Nah, mak mertuanya datang, lalu nggak ada sesuatu di rumah, keluarlah dia ke pasar untuk melayani mak mertuanya. Saya rasa suaminya setuju, hanya keluar dia ke pasar, anggapannya suaminya setuju, itu nggak nusus. Nah, itu tidak dianggap nusus karena menganggap ridho suaminya. Fa khurujuha bi ghairi ridha, walau li ziyarati salihin aw iyadatin ghaira muhrimin aw ila majlisi zikrin isyanun wa nusuzun. Maka keluarnya wanita, keluarnya istri dengan tanpa ridho suami, tanpa izin suami, tanpa persetujuan suami, walaupun untuk menziarahi orang soleh, walaupun untuk ziarah ke Burhanuddin, walaupun untuk menjenguk yang bukan mahram, menjenguk yang bukan mahram, atau keluar ke majlis zikir, ikut majlis taklim, ikut majlis pengajian, ikut wirid ibu-ibu, tapi suami enggak ridho, isyan, itu maksiat dan itu nusus. Nah, itu maksiat, itu nusus. Wa akhadha al-Azra'i wa ghayruhu min kalamil imami anna laha i'timadul urfi ad-dalli ala ridha amsalihi bimisli khurujil ladzi turiduhu. Dan memahami, mengambil oleh Imam Azra'i juga yang lain-lainnya, diambil dari mana? Dari kalam Imam Haramain. Apa pengambilannya? Sesungguhnya laha, baginya istri, boleh baginya istri berpegang kepada uruf yang menunjukkan atas ridha semisilnya suami. Nah, jadi si istri boleh berpegang kepada uruf yang menunjukkan atas ridha amsalihi, semisilnya suami, dengan semisil keluar yang menginginkan ia istri akannya keluar, dengan misil keluar yang menginginkan ia istri akannya keluar.
Sekarang suaminya tipe siapa? Hah? Ternyata suaminya adalah tipe ahba. Nah, ahba. Kemudian keluarnya untuk apa? Nusrah jamaah masurah. Nah, kira-kira ridho nggak itu? Nah, suaminya tipe ahba. Kemudian keluarnya untuk taklim masurah. Ridho nggak? Tipenya ahbab, keluarnya untuk ziarah wali songo. Ridho nggak? Nah, itu kan jelas. Jadi lihat tipe suaminya, lihat tipe keluarnya. Nah, itu aja berpegang. Nah, tapi suaminya tipe NU. Nah, kemudian suaminya tipe orang tarikat. Kemudian istrinya keluar untuk bersafar. Bukan bersafar ya, bersofar. Bulan sofar. Itu ke Burhanuddin. Ke pasti pengayaran, pengarayan. Nah, ridho. Suaminya elit, istrinya keluar untuk kampanye. Nah, ridho udah. Lihat tipe suami, lihat tipe keluar. Itu aja berpegang udah tuh. Nah, tapi kalau tipenya super ketat, itu lain lagi. Suaminya bukan tak punya tipe di dunia ini. Dia tipe satu-satunya, itulah tipe suaminya. Bahkan untuk beli garam ke tetangga saja, ke kedai depan enggak boleh. Nah, biarlah dia beli garam pakai ojek online daripada isinya keluar rumah. Begitu tipe suaminya. Kalau begitu sudah ikut saya tipe yang itu. Itu perkataan Imam Haramain. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami wa huwa muhtamal. Itu bisa saja. Pendapat itu bisa saja. Ma lam ta'lam minhu ghairahu. Ma lam ta'lam minhu ghairahu taqta'uhu an amsalihi fi dzalik. Selama tidak mengetahui ia si istri, selama tidak mengetahui ia istri minhu darinya suami, ghairahu selainnya, yang memutuskan ia si istri akannya selain dari semisalnya suami, pada demikian keluar. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pernyataan Imam Haramain tadi bisa saja dipakai seperti itu, dengan syarat selama istri tidak tahu ada suaminya punya tipe lain. Nah, sehingga dengan tipe lain itu dia bisa memutuskan daripada semisalnya. Memang tipe suaminya tipe ahbab, tapi enggak sama dengan ahbab lain. Memang tipe suaminya tipe tasawuf, tapi beda sama tasawuf yang lain. Nah, enggak bisa disamakan. Kalau tasawuf yang lain membolehkan istrinya misalnya untuk pergi ziarah kubur, kalau ini tipe yang enggak membolehkan. Nah, kalau tipe ahbab yang lain membolehkan istrinya untuk pergi taklim surat, yang ini tipe yang tak membolehkan. Nah, selagi dia tidak tahu suaminya punya tipe beda, boleh ikut pendapat Imam Haramain. Tapi kalau dia tahu suaminya punya tipe beda dari yang lain, walaupun dia amsal suaminya banyak, dia punya standar tapi tipenya beda, maka dia tidak boleh memutuskan, tidak boleh keluar. Maka perlu izin sharih ini di saat tidak ada media untuk berkomunikasi.
Kalau hari ini nggak usah mikirkan itu, tinggal hubungi saja. Nah, ini zaman nggak ada komunikasi waktu itu. Keluarnya sekarang, bikin surat sekarang mana bisa. Tapi keluar hari ini, telepon hari ini kan bisa. Nah, telepon saja, minta izin langsung. Nah, lalu disebutkan, saya mau izin, mau ziarah, dekat kok ke Pariaman situ, mobilnya banyak, ibu-ibu semuanya, cuman supirnya memang laki-laki, supir mobil itu. Dan kami ibu-ibu keluarnya memang udah ikut arahan, nggak pakai parfum, pakai niqab semuanya. Kemudian pemandunya juga ibu-ibu. Nah, kira-kira boleh atau enggak, tinggal bilang sama suami. Nah, tapi ketika alat komunikasi enggak ada, maka kembali ke rumus tadi. Suamimu tipe siapa dan keluarmu tipe seperti disukai suami atau tidak. Titik. Tambihun. Ya Allah, enggak selesai-selesai ini. Kita baca lebih banyak lagi. Ya juzulaha, boleh baginya istri al-khuruju, oleh keluar, fi mawadhi'a, pada beberapa tempat. Nah, ini tetap harus dibaca nih. Kalau enggak bisa mati, terkurung isinya dalam gempa bumi. Nah, saya suami yang taat, saya istri yang taat dengan suami, maka apapun kata suami saya tidak boleh keluar rumah. Saya nggak akan keluar apapun yang terjadi. Nah, ada masa-masanya, ada tempat-tempatnya. Kalaupun suamimu tidak ngizinin kamu keluar, kamu wajib keluar. Kamu boleh keluar. Di antaranya, idza asrafal baitu alal inhidam, apabila sudah hampir rumah atas roboh. Nah, asrafa hampir, baitu rumah alal inhidam, di atas roboh, gempa bumi. Hari ini musibah banyak terjadi di mana-mana. Gempa bumi kemarin di Maroko, di Meksiko. Nah, jadi rumahnya ada goyang, dan nampak retak di tembok situ. Bukan tembok situ, tembok situ. Nah, maka dia boleh keluar. Hal yakfi qauluha khasyitu inhidamaha, apakah cukup perkataannya istri, saya khawatir robohnya rumah? Ini pertanyaan nih, setelah terjadi. Ketika terjadi gempa bumi, istri keluar rumah, suami cepat-cepat pulang. Pas cepat-cepat pulang, ketemu istri di luar rumah. Apa kata suami? Kenapa kamu keluar rumah? Kan sudah saya larang, nggak boleh keluar rumah. Kan abang tahu tadi kan gempa bumi tadi. Nah, kata istri, saya khawatir rumah roboh. Apakah cukup hanya ucapan saya khawatir rumah roboh, ataukah harus dari korina yang menunjukkan di atasnya roboh rumah oleh kebiasaan? Apakah suami bisa membenarkan istrinya? Apakah perkataan istri bisa dibenarkan? Hanya semata-mata saya khawatir rumah roboh karena gempa, maka saya keluar. Ataukah mesti ada tanda yang menunjukkan pada kebiasaan rumah itu akan roboh? Ayo kita masuk ke ruang dalam. Mana yang kamu katakan rumah mau roboh? Tuh, dah retak. Oh iya, dah retak, dah miring. Oke, berarti ada tanda itu. Atau tidak cukup, atau tidak perlu pakai tanda. Nggak ada, rumahnya biasa-biasa aja, nggak ada yang retak. Lagi rumah kayu cuman. Nah, apakah boleh berpegang dengan perkataan dia saja, atau perlu kepada tanda? Jawab Syekhuna muhtamal. Kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kullu muhtamal, semuanya bisa-bisa saja. Bisa perlu pakai bukti, bisa tanpa bukti,
wal aqrabu atsani, yang paling dekat kepada kebenaran yang kedua. Apa itu? Ada tanda yang mengatakan rumah itu roboh. Apa tandanya? Ya paling enggak posisi rumah itu, gempa yang terjadi saat itu memang mengerikan. Ada pagar patah, rumah sebelah udah roboh, air sungai melimpah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada tanda satu pun, nggak ada yang rusak, kandang ayam pun nggak ada masalah. Nah, pada saat itu tidak bisa dibenarkan. Minha, yang kedua, boleh keluar rumah idza khaffat ala nafsiha, apabila khawatir ia wanita di atas dirinya, au maliha, atau hartanya, min fasikin, dari orang fasik, au sarikin, atau orang mencuri. Nah, ada orang gila masuk ke rumahnya, akhirnya dia keluar rumah. Ada pencuri masuk ke rumahnya, dia keluar rumah. Aneh juga wanita itu. Pencuri masuk rumah, dia malah lari, takut. Nah, masih ingat saya sejarah ketika wanita disuruh firasa hari Jumat di azan sampai melenyapkan laptop itu sama 2 memori hard disk. Kenapa? Khutbah sedang disampaikan, datang laki-laki nanya sama wanita, "Bu, Mbak, saya mau jumpa Syekh Nuruddin." Kan aneh. Ini kurang berfungsi waktu itu, kena hipnotis. Nah, ada khutbah di samping masjid, masjid di mana-mana khutbah. Datang laki-laki yang wajib Jumat, jumpa Syekh Nur yang wajib Jumat. Wanita itu nggak kepikir nih pencuri. Harusnya kan mikir, kamu nanya apa? Kamu Islam atau bukan? Sekarang khutbah kok tanya saya waktu sekarang mencuri ya? Gitu. Nah, akhirnya katanya nggak ada. Artinya karena tahu nih pencuri ini hirosah nih nggak tanggap, ada dibongkar kamar dekat di jalan raya. Nah, itu kadang-kadang terjadi di alam kewanitaan. Nah, dia kadang-kadang lari dari pencuri. Senanglah pencuri kalau dia lari, dan itu dianggap uzur. Nah, dianggap uzur. Di antaranya lagi apabila dia keluar kepada qadhi untuk menuntut haknya wanita darinya qadhi. Dia pergi ke pengadilan untuk melaporkan suaminya yang belum bayar nafkah. Keluarnya melapor itu enggak dianggap nusus. Kemudian berikutnya lagi keluarnya istri untuk belajar ilmu ainiyah. Nah, keluarnya wanita untuk belajar ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu ain. Dia keluar bukan untuk belajar qasidah. Dia keluar untuk belajar sholat. Dia keluar rumah untuk belajar tentang haid. Dia keluar rumah belajar wudu. Keluar rumah untuk belajar puasa yang sifatnya fardu ain. Atau untuk istifta, bertanya. Dia keluar rumah untuk bertanya. Haitsu sekiranya lam yughniha az-zawju, tidak mencukupi akannya wanita oleh suami. Tidak mencukupi akannya wanita oleh suami. Kemana dia keluar? Ke thiqah, kepada orang yang dipercaya, atau seumpama mahramnya wanita. Dia tanya sama suaminya, "Bang, haid saya dah 17 hari, bagaimana nih?" "Tunggulah 20 hari," kata suaminya. Dia bingung, masa haid 20 hari. Maka dia minta keluar, "Izin bang, mau tanya sama Syekh." "Gak boleh kamu keluar-keluar." Wanita kok nanya-nanya langsung. "Nah kalau gitu kamu yang nanya deh sama Syekh, bagaimana kalau haid wanita itu udah 18 hari. Gak mau saya urusan darah-darah itu."
Suaminya disuruh tidak mau, suami tidak bisa memberikan jawaban yang puas, akhirnya istrinya keluar nanya sendiri. Baik dia nanya kepada orang yang terpercaya atau dia bertanya kepada mahramnya. Ternyata abangnya ada Syekh Al-Qadi Abu Thayyib gitu, nama abangnya. Nah, suaminya enggak ngizinin, apakah nusus? Tidak, itu tidak nusus. Nah, karena itu fardu ain. Fi mastazharahu, sesuai dengan pendapat yang menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haythami. Ujung hitam-hitam tuh, beras hitam. Hah? Ya, apalah pula nama lupa. Allah, lamang tapai. Lamang tapai. Tapai lamang sepanjang jalan tuh. Dia cari nafkah. Atau soal ngemis. Sedekahnya Pak, belum makan. Sedekahnya Pak, di lampu merah. Atau kasbin, usaha ikut goreng keripik, goreng raki kacang, usaha rumah tangga. Itu hukumnya juga boleh kalau aksara zauju, apabila miskin suaminya. Nah, apabila suaminya miskin, istri minta izin mana? Kerja apa kamu? Bantu goreng-goreng pisang, bantu nyuci piring di kedai nasi. Nah, nggak boleh. Nggak boleh kamu yang kerja. Saya capek, letih. Oh, kalau gitu makan daun pisang lagi. Nah, pada saat itu suami istrinya keluar rumah. Boleh? Nusus? Tidak nusus. Syukur dia enggak nusus. Daripada dia laporin ke pengadilan, gugat cerai. Itu diantara hal-hal yang boleh keluar rumah. Di antaranya lagi apa pula? Kharajat ala ghairi wajhin nusus bi ghaibati zauji anil baladi bila iznihi liyaziyaratin aw iyadati qaribin la ajnabiyin aw ajnabiyatin ala auja. Apabila keluar ia istri atas cara yang tidak nusus, apabila keluar istri dengan cara yang tidak nusus pada saat gaibnya suami. Pada saat gaibnya suami, suaminya sedang keluar setahun ke Turki atau sedang kerja di TKI, di Saudi, tanpa izinnya suami. Untuk apa? Untuk ziarah. Untuk apa? Untuk menjenguk. Menjenguk siapa? Karibin, karib kerabat. Ziarah siapa? Ziarah siapa? Ziarah karib kerabat. Ziaratin itu numpang mudhof ilaih ke iyadatin. Ziyadati qaribin au iyadati qaribin. Ziarah karib kerabat, menjenguk karib kerabat. Pada hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri, suaminya gaib dari balad. Anil baladi itu muta'alanya ke ghibah, ghaibah, gaib dari balad. Bukan gaib dalam satu balad. Kalau gaib dalam satu balad enggak boleh, ditungguin dulu pulang. Suami ini balad nih. Balad tuh kalau hari ini apa? Kabupaten atau kota. Dia orang Padang. Suaminya enggak di rumah. Kemana suamimu? Ke pasar raya. Suaminya ke pasar raya. Kemudian dia terdengar eteknya sakit di SPH. Dia mau menjenguk. Boleh dia keluar tanpa izin suami? Tidak boleh. Tunggu suami dulu pulang. Kenapa? Suamimu masih dalam balad. Tapi kalau suamimu ke Bukit Tinggi, kamu keluar ke SPH,
sementara tanpa minta izin, itu hukumnya boleh. Saya pahami? Kenapa? Suaminya gaib dari balad, itu syaratnya. Ziarahnya adalah karib kerabat. Nah, tidak ajnabi. Nah, tidak ziarah kawan, tidak ziarah ajnabiyah, apalagi ajnabi. Tidak ajnabi atau ajnabiyah. Siapa yang sakit di SPH itu? Kami sama-sama alumni SMP 13. Laki-laki perempuan? Laki-laki, ketua apa tuh? OSIS. Oh, nususlah dia. Nah, lebih parah nususnya. Kenapa lebih parah nususnya? Ketua OSIS. Biasa ketua OSIS itu terpilih yang agak cakep, agak kaya, agak pintar. Nggak ada ketua OSIS yang nggak pintar. Tiada apa-apanya. Nah, atau ajnabiyah juga nggak boleh menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Li'anna al-khuruja lidzalik la yu'addu nusuzan urfan. Karena sesungguhnya keluar untuk demikian karib kerabat, menjenguk karib kerabat, menziarahi karib kerabat, itu tidak dianggap nusus menurut uruf. Masa ya nusus? Dia hanya ikut jumpa bapak ibunya di bandara. Nah, qala syekhuna wa zahirun anna mahalla dzalik illam yamna'ha minal khuruj. Zahir betul seperti itu, tapi zahir pendapat itu adalah sesungguhnya tempat demikian jika tidak menghalangi ya suami akannya istri dari keluar. Itu bab-bab seperti ini boleh dikerjakan kalau suami tidak memberikan ultimatum. Tapi kalau suami memberikan ultimatum, nggak boleh, apapun yang terjadi kamu nggak boleh keluar. Nah, kalau itu ultimatumnya maka nggak boleh. Jadi bolehnya seperti pertimbangan tadi, illam yamna'ha, jika tidak melarang ya suami akannya istri dari keluar rumah, atau mengirim utusan ya suami kepadanya istri dengan keluar rumah. Maaf, dengan dilarang keluar rumah. Jadi dapat pesan dia, ternyata suaminya bos, datang anak buahnya, disampaikan pesan ke nyonya besar. Nyonya besar, tuan tadi pesan, nyonya tidak boleh keluar rumah dalam kondisi apapun. Nah, saat itulah pertimbangan tadi tidak boleh lagi. Nah, walaupun suaminya gaib dari balad. Titik. Nah,